nih. Oke, jadi hari ini aku bakalan ngomongin tentang masih lanjutannya kemarin. Jadi buat kalian yang masih belum kenal sama aku, kalian nanti bisa ada video di sini, ada pemberitahuan. Kalian bisa klik aja. Terus ngomongin tentang kemarin. Jadi aku tuh kan kemarin abis ngupload video tentang yang dialog gitu kan. Nah sekarang aku mau bikin video tentang masih aplikasi juga. Jadi aplikasinya tuh kalau yang ini tuh kayak buat belajar TOEFL gitu loh. Jadi materi-materi TOEFL-nya itu ada di situ semua. Jadi kita tinggal pelajarin aja gitu loh. Terus abis itu dia juga kayak ada latihan-latihan soalnya. Nanti aku bakalan taruh gambarnya di sini. Kalian nanti bisa lihat, oke? Jadi yang mau aku jelasin yang pertama yaitu adalah di aplikasinya tuh bisa berupa dari laptop atau dari komputer di downloadnya, atau dari handphone juga bisa sih. Nah jadi tuh aplikasinya tuh namanya tuh namanya tuh Digital Educate TOEFL Free. Jadi aplikasinya tuh depannya tuh warna hijau gitu. Jadi nanti aku bakalan taruh di sini, nanti kalian bisa lihat. Nah terus dalamnya itu langsung aja kayak welcome gitu. Kalau misalnya kalian yang dari HP tuh jadi nanti kayak gini guys. Nah terus nanti kalian tuh tinggal pilih yang ke menu materi. Jadi nanti kalian bisa pilih-pilih. Nah di situ itu banyak banget, ada kayak misalkan kunci listening, kunci structure, kunci reading, practice test, banyak banget guys. Tuh jadi kalian bisa pilih di sini. Nanti aku bakalan tayangin di sini juga fotonya. Jadi nanti kalian bakalan bisa lihat. Terus di sini juga kelebihannya pas kita selesai ngerjain soal itu, kita langsung ketahuan nilainya guys. Jadi ada nilainya. Jadi buat teman-teman yang lagi berusaha latihan buat TOEFL gitu, aplikasinya bagus sih sebenarnya sih. Aku tuh sangat recommended banget aplikasinya, karena aku dapet tahu aplikasinya juga dari saudara kan. Dia bilang katanya ada loh aplikasi ini. Jadi nanti aku bakalan share linknya di deskripsi aku, jadi kalian bisa lihat aja sendiri. Terus nanti kalau misalnya kalian mau download dari HP itu kalian sebenarnya tinggal ketik juga bisa di Playstore. Nanti aku kasih linknya juga deh. Terus sebenarnya aku tuh pengen banget ngasih tahu buat kalian yang kayak masih nyari-nyari kayak kamus gitu kan. Nah kamus aku saranin kalian pakai Oxford Dictionary of English. Itu tuh kamusnya jadi dari Inggris ke Inggris gitu loh. Jadi kalian bisa translatein misalkan satu kata gitu, nanti dia bakalan artiin maknanya tuh apa sih, tapi pakai bahasa yang maksudnya bahasa Inggris, cuman bahasanya tuh yang mudah kita mengerti gitu guys. Jadi sini aku mau cerita gitu loh. Jadi aku kan pertama kali pakai aplikasi ini kan belum lama juga kan, sekitar 3 bulan. Tapi itu emang enak banget sih, karena di sini tuh kita bisa ngeliat pas kita masuk ke appendix ya. Nanti kalau misalnya kalian download, kalian masuk ke appendix. Nah di situ kalian pencet, di situ kan di samping-samping itu ada nomor-nomornya. Nah itu tuh kalau nomor-nomor itu biasanya untuk materi-materinya gitu guys. Jadi pas kalian buka itu udah langsung ada gitu. Pas kalian buka nih, pencet nih aplikasinya, terus kan langsung kebuka kayak gini nih. Nah kalian langsung ke main menu, terus langsung ke appendix. Nah di sini tuh ada, kalau nggak kelihatan nanti aku bakal taruh di sini. Di sini tuh ada 9 materi gitu, kayak semacam materi gitu. Jadi tuh ada kayak irregular verb gitu, terus kayak tenses, banyak-banyak lagi gitu. Jadi kalian bisa pelajarin dari sini. Bagi kalian kayak yang kayak vocabnya kurang gitu, aku saranin pakai ini dulu aja. Udah gitu di sini ada kayak tesnya, terus ada kunci-kunci kayak misalnya kunci utama dari listening apa, kunci utama dari reading apa. Jadi kalian tuh bisa kayak bisa tahu gitu inti-intinya di mana gitu. Terus poin utamanya dari listening tuh gimana, cara cepetnya itu kayak gimana gitu. Jadi buat kalian yang
masih mau belajar, yang lagi berusaha buat dapetin TOEFL, nilai TOEFL yang bagus, itu aku saranin di situ bikinnya. Kalau misalnya kalian yang nggak mau ngeles gitu ya, itu juga berguna sih. Tapi kalau misalnya kalian mau ngeles, mau pakai itu juga buat nilai tambah gitu, oke juga gitu. Terus kalau misalnya yang kayak buat lagi nyari-nyari beasiswa kan biasanya pakai gitu kan, kalau misalnya mau dapat nilai plus gitu. Nah, buat pelajarin mungkin dari kelas 1 SMA atau 1 SMK gitu udah bisa mulai belajar kayak gitu-gitu, udah oke sih. Jadi pas nanti kelas 3 nya tuh pas mau daftar itu udah kalian tinggal ikut tes TOEFL itu di biasanya banyak yang nyediain gitu buat tes gitu, dan bayarnya tuh biasanya bervariasi sih, sekitar pokoknya ada 300-an ke atas gitu. Itu biasanya kalau yang buat luar negeri gitu loh. Tapi kalau yang buat kayak dalam negeri, S2 dalam negeri gitu, itu lebih murah sih. Jadi nanti aku bakalan ceritain lagi di video selanjutnya tentang perbedaan. Kan ada banyak tuh, kayak ada TOEFL IBT, terus ada IELTS, terus ada TOEFL apalagi gitu kan, ada banyak kan. Jadi tuh TOEFL aja tuh ada banyak. Nah, nanti aku bakalan jelasin di video selanjutnya. Jadi buat kalian yang kalian mau yang ke luar negeri, aku saranin pakainya TOEFL-nya TOEFL IBT. Nanti aku bakalan jelasin apa itu di video selanjutnya, oke? Kalau misalnya nggak mau pakai TOEFL IBT, bisa juga pakai IELTS. Jadi itu ada banyak, jadi nanti kalian bisa ambil apapun gitu. Nah, buat kalian yang lagi berusaha buat kuliah di luar negeri biar dapat beasiswa, itu kalau misalnya kalian sertain dokumen sama tes itu tuh kayak tes TOEFL gitu, itu tuh kalian bakalan dapet nilai tambah gitu. Jadi buat kalian kalau misalnya yang mau coba-coba gitu ya, ikut tes kayak gitu, beasiswa scholarship gitu, aku saranin banget kalian harus ikut tes kayak gini, karena itu dapat poin penting loh. Maksudnya kayak nilai tambah gitu dari para jurinya gitu. Jadi kalian bisa maju ke babak berikutnya, bisa jadi kan kayak gitu. Apalagi kalau misalkan kayak nilai kalian tuh udah memenuhi syarat kayak gitu, terus kalian ditambah lagi sama kayak ujian bahasa kayak gitu, itu udah nilai plus banget sih gitu. Tapi emang ada sih beberapa universitas yang nggak ngeharusin banget pakai dokumen itu kayak TOEFL, IELTS kayak gitu. Cuman kalau misalkan kayak itu biasanya harusnya kalau misalnya kalian bisa menyertakan itu bakalan jadi nilai tambah banget kan. Jadi aku saranin kalau misalnya emang kalian yang masih belajar, masih kelas 1, kelas 3 SMP gitu-gitu, ataupun kelas 2, itu bisa belajar dari mulai sekarang gitu biar gak terlambat gitu. Nah, tapi kalau misalnya emang gak punya uang gitu buat belajar ngeles kayak gitu kalian bisa pakai aplikasi ini gitu, karena aplikasi ini juga ada kayak listeningnya juga gitu. Jadi selain kalian bisa ngeliat soalnya gitu, kayak contoh-contoh soalnya, kalian juga bisa listening juga gitu. Terus habis itu kalian bisa hafalin tensesnya juga, grammar gitu, verb juga, terus vocabnya juga banyak banget. Jadi di sini tuh kayak lengkap gitu, dan menurut aku oke. Terus kalau buat kamus, aku saranin pakai yang Oxford. Itu bagus karena dia dari bahasa Inggris ke bahasa Inggris, bukan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Jadi oke banget gitu loh kalau misalkan kalian pakai yang Oxford itu. Kalau misalkan kalian memang gak mau pakai yang Oxford, kalian bisa juga sih pakai kamusku itu. Nanti aku bakalan taruh di sini gambar aplikasinya. Itu juga bagus banget, tapi itu Inggris Indonesia atau Indonesia Inggris. Tapi kalau misalnya aku saranin kalian pakainya yang Oxford aja. Tapi kalau misalnya emang kalian belum begitu bisa gitu ngerti-ngertiinnya, bisa pakai yang kamusku juga. Itu juga bagus juga, walaupun sebenarnya masih bagusan yang Oxford itu. Jadi buat kalian yang masih berusaha, tetap semangat, karena kita nggak tahu apa keajaiban Tuhan, dan yang pasti dia bakalan ngasih yang terbaik buat kita. Apalagi kalau misalnya kita yang paling utama tuh kalau misalnya mau nyari-nyari beasiswa gitu, niatnya dulu sih gitu. Kalau misalnya kalian mau dapat
beasiswa niatnya dulu, kalian emang bener-bener mau atau enggak gitu. Jadi pesan dari aku gini aja, aku cuma mau sharing aja tentang aplikasi-aplikasi yang aku pakai, jadi bisa bermanfaat buat kalian yang masih belajar, masih mengusahakan untuk bisa mendapatkan beasiswa, dan kalian emang istilahnya ekonominya kurang mampu gitu loh, kayak misalkan kayak aku masih kayak kurang mampu gitu, kalian bisa pakai yang gratis-gratis gitu. Dan ini aplikasi ini yang aku sebutin tadi, yang TOEFL itu offline, jadi kalian cuma butuh kuota buat download aja, sisanya itu offline, jadi kalian bisa pakai buat jadi kalau misalnya kalian gak ada kuota, kalian bingung nih HP-nya mau buat main apa, kalian bisa belajar itu karena itu offline, itu nggak online, tenang aja. Jadi buat kalian, oke. Jadi udah sampai di sini dulu aja videonya. Pesan dari aku adalah jangan pernah nyerah buat nyari-nyari beasiswa, karena beasiswa ke luar negeri tuh banyak banget, dan terkhusus lagi buat kalian yang buat ngambil S2 itu banyak banget. Selain itu S1 juga banyak sih sebenarnya, tapi biasanya itu kayak dia itu cuman uang SPP doang, uang pendidikannya aja, jadi uang buat biaya hidupnya biasa sendiri. Nanti aku bakalan sharing-sharing lagi ya, info-info yang aku dapat itu aku bakalan sharing lagi ke kalian. Jadi sampai di sini dulu videonya. Bagi yang udah nonton dan yang suka sama video aku, jangan lupa di like, terus di komen apa aja sih yang kurang dari aku gitu. Terus kalau misalnya kalian suka banget sama video aku, bisa di share juga di akun-akun sosial media kalian. Terus jangan lupa yang paling penting itu subscribe ya, karena subscribe itu berarti kalian mendukung channel aku gitu. Terima kasih semuanya.